Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku, Pandari Fani. Terima kasih ya karena sudah klik video ini. Jadi gimana? Puasa sudah 2 minggu ya telah berlalu. Alhamdulillah. Curah hujan di tempat kalian ini masih tinggi. Di sini masih nih, Cok. Dan untuk teman-teman kita yang curah hujannya tinggi sampai berdampak banjir, semoga cepat terselesaikan ya, Cok ya. Kita sama-sama doain kan dari jauh. Walaupun tidak terdampak atau kayak gimana ya, kita tetap juga nih harus meluangkan waktu untuk mendoakan teman-teman kita yang di sana, semoga segera mendapatkan solusi terbaik deh pokoknya secepatnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung aja. Aku dapat kiriman dari seorang wanita yang katanya pada saat itu akhirnya setelah penantian panjang dia dipromosiin jabatannya alias naik jabatan. Setelah penantian panjang, dia mengikuti banyak asesmen, dia mengikuti banyak penghargaan, sertifikasi segala macam, dia harus rela kehilangan semua itu karena peristiwa yang terjadi pasca dia dipromosiin nih, cowok. Gimana ceritanya? Langsung aja, story out. Jadi, pengirim cerita kali ini bernama Kak Gina. Kak Gina ini katanya sudah bekerja di salah satu perusahaan ternama dari tahun 2004. 2004 kita berarti masih kelas 4 SD, Cok. Menurut beliau ini, salah satu hal yang harus diperhatikan ketika kita mau promosi jabatan, mau naik jabatan, itu ada beberapa hal. Ikut sertifikasi, banyak ikut mengikuti pelatihan-pelatihan, banyak mengikuti kayak ajang-ajang inovasi apa segala macem. Jangan lupa ada digital e-learningnya, dan yang terakhir katanya dia juga harus kemungkinan rela dimutasi, Cok. Ya, jadi lo naik jabatan tapi lo harus mutasi keluar daerah atau bisa juga nyebrang pulau, sama halnya kayak Kak Gina ini. Kejadian ini terjadi di tahun 2017 dimana akhirnya alhamdulillah ya Allah beliau promosi jabatan, tapi ya itu dengan syarat yang terakhir tadi, beliau harus rela dimutasi ke provinsi seberang gitu, Jo. Yang mengharuskan ya beliau yang sudah memiliki keluarga tentunya harus LDM dulu nih sama anak dan suaminya. Mau nggak mau ya, Jo ya, kayak mana lagi, ini sudah menjadi ketentuan. Dan ya semoga aja setelah dijalanin beliau bisalah mendapatkan atau mengajukan gitu pindah ulang lagi ke provinsi tempat tinggalnya. Nah, untuk memudahkan akses di kota barunya, itu beliau lebih memilih ngekos dengan peralatan dan fasilitas yang sudah lengkap nih, Jo. Yang pokoknya udah nggak yang ngeribetin deh. Jadi kos-kosannya ini ala kadarnya, maksudnya bukan yang mewah atau gimana. Yang penting sudah ada kasur, lemari, sama kipas gitu, Jo. Dan yang terpenting juga bersih ya, Jo ya, pastinya. Nah, dan untuk memudahkan beliau akomodasi kemana-mana nih, Jo, beliau juga memutuskan pada saat itu membeli motor second. Kenapa? Kok harus pakai motor second segala ndak? Ya karena katanya kota di sana pertama nggak ada angkot, busway jarang, dan yang terakhir yang bikin si Mbak Gina ini, Kak Gina ini kayak boleh juga lah aku pindah ke sana gitu. Maksudnya selain provinsinya cuma deket-deketan gitu, Cok, itu katanya terkenal sama pantai-pantai gitu. Jadi sudut sana, sudut kesini, sudut di sebelah sana itu pantai. Jadi kayak inilah apa namanya? Kemana-mana gampang, ke pantai ini pindah ke pantai ini gampang gitu lah, Cok. Nah, udah tuh hari-hari dia lewatin seperti biasanya. Dia juga udah nimbrungin, nyamperin kantor barunya itu. Ya seperti biasa lah, masih sama kan, strateginya juga tetap sama gitu ya. Misalnya beliau ini ditempatkan di salah satu cabang pelayanan unit gitu, unit pelayanan cabang kayak gitu. Jadi bukan yang di cabang gedenya, Jo. Jadi posisinya sama aja tuh. Itu cuma kayak bangunan ruko lantai 2 gitu kan, yang lantai atas penyimpanan, lantai bawah tempat beroperasionalnya. Di situ Kak Gina kenal juga sama rekan barunya pastinya tuh, namanya Siva. Nah, Siva ini kata Kak Gina memiliki watak yang sangat periang.
periang, ceria, fashionable, suaranya tuh berisik banget gitu. Jadi kayak kalau misalnya kita kan Ica-icanya image-nya tuh dijaga kan, Jo, ketemu kadang sama orang baru, "Hai Kak, halo Kak." Ini enggak, kata Kak Gina tuh si Siva ini kayak, "Hai Kak, aku Siva, aku gini, aku gitu." Gitu. Tapi kata Kak Gina juga si Siva ini memiliki sifat periang dan suara yang hyper gitu, Jo. Itu enggak omong kosong, maksudnya beliau ini meskipun umurnya 20 tahunan, si Siva ini meskipun umurnya masih 20 tahunan, dia mampu closing atau mampu membawa customer, pelanggan, nasabah, apapun itu sebutannya, kalau udah ditangani sama si Siva ini pasti closing gitu. Enggak, pasti enggak gitu. Si Kak Gina ini kayak di dalam hatinya, Masya Allah, tabarakallah, ini anak ya. Cuma dalam hatinya aja itu, Jo. Beliau nggak ngomong yang langsung kayak gitu. Di situ juga adalah bercak kagumnya Kak Gina sama si Siva. Kayaknya orangnya, heboh banget gitu. Dan juga kata Kak Gina, si Siva ini juga aktif banget tuh, Jo, ngegunain waktu istirahatnya. Kayak misalnya dia tuh buat konten gitu loh tentang produk-produk perusahaan atau bahkan tentang hal-hal yang lagi viral, lagi tren pada saat itu kayak gitu. Dan nggak jarang juga ketika pelanggan dateng itu tuh pasti kayak, "Hai Ibu, hai ini," dan itu dikenal sama si Siva namanya. Misalnya gini, Hai Ibu Nisa, hai Kakak. kenal semua gitu, pokoknya disebutin nama-nama pelanggannya itu sampai kayak gini tuh di tempat asal gue juga, maksudnya udah banyak ya namanya. Dari tahun 2004 beliau kerja, beliau tuh belum pernah ngeliat atau berpartner sama temen rekan kerja yang sebegininya gitu. Jadi kayak, wah, semoga aja nih salah satu petunjuk dimudahkan lah kerja di sini gitu kan, Cong. Dah tuh, nah hari-hari udah biasa kan dilalui gitu aja. Kak Gina juga yang termasuk orang baru di kota tersebut, ya awalnya sih cuma kayak pulang pergi gitu aja. Dari tadinya pakai map sampai udah enggak tuh, jauh udah lancar lah pokoknya, naik motornya juga mengenal ini juga. Tapi sampai di suatu pagi nih, Jo, Kak Gina ini kebablasan alias kesiangan, dikarenakan semalaman dia tuh lagi nonton film kayak gitu, Jo. Jadi kebablasan tuh, udah tuh panik, warawiri, dia tuh ngeberesin, membenah, sama mempersiapkan diri lah untuk menuju ke kantornya. Dan udah selesai di jalan dan di motornya tuh, dia juga sempet tuh kayak ngedumel, "Aduh ya ampun, kok bisa telat sih hari ini, gimana sih gini." Terus dia ngedumel gitu, dengan kecepatan motor juga ngebut tuh, coba ngebut. Nah pas lagi dia ngebut kayak gitu, tiba-tiba ada kabut tebal yang menyapa tuh, coba, maksudnya menyelimuti, kabut tebal yang menyelimuti, yang kayak, kok tiba-tiba ada kabut nih gitu. Buat si Kak Gina ini mau nggak mau ya mempelankan, mengurangi kecepatannya untuk hati-hati lah kayak gitu kan, Jo. Terus dia juga baru ngeh saat dia ngebut gitu, kok di jalanan ini sepi ya. Maksudnya kan dia kan bukan berangkat subuh yang masih orang sepi, bukan berangkat yang emang pagi buta yang orang masih jarang lah gitu bilang. Dia tuh kesiangan loh, Jo. Dia kesiangan, tapi kok sepi di jalanan, sepi banget gitu. Apa emang lagi sepi atau kayak gimana? Tapi udah tuh Kak Gina nggak mikirin yang terlalu lama, terlalu panjang. Akhirnya udah dia terus melajukan kendaraannya dengan hati-hati. Jadi sampai tibalah dia di kantor. Di kantor juga posisinya biasa aja, maksudnya nggak ada hal aneh-aneh. Nah di situ seperti biasa ketika Kak Gina ini masuk, dia disambut sama security yang katanya namanya Pak Yanto. Oke, selamat pagi Ibu, pagi Bapak. Nah, tapi di sebelahnya Pak Yanto ini terlihat ada seorang gadis juga nih. Katanya di situ namanya Feby. Si Pak Yanto juga bilang, "Bu, ini Bu, tadi diantarin sama orang Jawa. Katanya ini anak magang yang katanya mau nolongin di sini, bantu-bantu di sini." nah Kak Gina tuh sesekali ngeliat doang ya, sambil senyum. Setelah perkenalan singkat itu, si Kak Gina juga bilang, "Nanti kamu 1 jam lagi ke ruangan saya ya, untuk ngejelasin lah job list yang nanti akan kamu lakuin di sini." "Oh baik Bu, kayak gitu. Udah tuh Kak Gina masuk ke ruangannya ya kan. Nah pas dia mau ke ruangan ya, dia ngeliat ke counter yang mirip frontliner gitu lah, buat orang-orang frontliner sama CS segala macam tuh, Jok. Dia ngeliat kok kosong ya gitu. Dia kayak langsung bilang, Pak Yanto, Siva kemana gitu. Kok dia belum datang padahal udah jam segini." Tapi di situ Pak Yanto, OB itu pada kagak tahu, Jo. Pada kagak tahu si Siva ini kemana. Karena menurut Kak Gina, ya selain karakternya yang tadi, ya si Siva ini on time gitu loh. On time, tapi kok ini tumben.
kok dia belum datang ya kayak gitu kan. Tapi ya udahlah, untuk karena dikiranya juga lagi pelanggan atau customer nasabah ini lagi sepi, si Kak Gina ini mengcover lah beberapa kerjaannya yang harusnya Siva lakuin gitu, dan dia juga nggak masalah kayak gitu kan. Tapi masih kelihatan tuh walaupun mengcover kayak gitu masih kelihatan dari raut wajahnya Kak Gina nih, kayak kemana ya ini orang tuh jam segini gitu kok belum datang. Nah, kekhawatiran itu berselang lah sampai 1 jam kemudian. 1 jam kemudian tadi apa ya, si Feby akhirnya menghadap tuh ke Kak Gina ya kan. Akhirnya kayak ditanya perihal nama lengkap, background pendidikan, maksudnya kayak kamu kuliah di mana, ngambil jurusan apa, kenapa ngambil jurusan itu, kayak gitu. Kayak lebih didetailin lah yang perkenalan di awal di depan tadi. Nah udah kan, udah gitu langsung dijelasin job listnya gini ya. Oke, kamu punya laptop, kamu bawa laptop, oh bawa saya bu, oke pakai laptopnya begini, udah kan job. Nah terus si Feby ini mungkin ngeh sama raut wajahnya si Kak Gina ini. Akhirnya kayak ditanya kan, maaf bu, ibu dari tadi kayak gelisah gitu, kenapa? Kata si Feby gitu. Kak Gina langsung bilang aja lah, iya di sini tuh seharusnya ada 1 orang lagi selain Pak Yanto, selain OB, ada 1 orang lagi di sini, rekan kerja saya namanya Siva, tapi kok tumbenan dia belum datang. Oh, kata si Feby gitu kan, oh mungkin karena ini kali bu, kejebak macet, soalnya kan tadi ada kecelakaan tuh. Kak Gina yang mendengar kayak gitu langsung kayak, hah? Kecelakaan? Di mana? Pas si Kak Gina ngomong kayak gitu, si Feby langsung ngejelasin informasi seputar lokasi kejadiannya kayak gimana sama waktunya kapan kayak gitu. Setelah ngedengar omongan si Feby ini, si Kak Gina langsung kayak, ya lah, kalau di jalan itu mah tadi gue juga lewatin tapi kagak ada apa-apa kok. Tapi ya udahlah, mungkin emang terjadi sesuatu gitu. Semoga aja nggak yang gimana, nggak yang berdampak buruk ke Siva deh. Ya udah deh, katanya gitu. Ya udah deh, sementara kita ini aja dulu. Kamu ngelakuin apa yang tadi saya bilang. Kamu duduknya juga di frontliner deh, katanya gitu, di counter frontliner. Oh oke bu, oke siap. Jadi akhirnya udah tuh mereka berdua di counter gitu aja lah coy ya, ribet banget mulutnya nih. Mereka berdua di counter tuh cowok. Nah udah kan, si Siva tuh kayak lagi ngetik, mulailah ngelakuin tugasnya dari si Kak Gina ini. Kak Gina juga beberapa kali kalau emang ada pelanggan yang lewat, yang masuk, customer yang masuk juga dilayani dengan baik. Nah sampai akhirnya Kak Gina ini kan kayak mau beranjak ke pantry. Pas Kak Gina mau ke pantry, udah berdiri mau buka pintu, dia tuh tunjuk kan di situ ternyata ada si Siva depan pintu, tapi dengan perawakan yang sedikit bukan seperti biasanya. Rambutnya nih agak acak-acakan, karena rambut Siva ini kan panjang, tapi kayak ada yang kayak bercabang-cabang gitu loh cowok. Pertama itu, terus yang kedua kelihatan pucet kayak orang kagak make up kayak gitu. Terus si Kak Gina tuh bilang gini, Siva kamu kemana aja gitu, kamu kenapa gitu kan sama Kak Gina. Tapi si Siva ini cuma kayak senyum kayak gitu, udah balik dia nerobos dia masuk ke posisinya. Udah tuh duduk, Kak Gina dari posisinya cuma ngeliatin doang kan, ya anak kenapa ya, cuma kayak gitu doang, tapi dia kagak mikir apa-apa tuh cowok. Ya udah, Kak Gina nih terusin lah apa aktivitas yang tadi mau dilakuin, itu ke pantry. Di dalam counter itu juga mereka tuh kayak diem-dieman tuh, maksudnya Kak Gina di sini nggak ngeliat Siva yang seperti biasanya juga berisik, bikin apa, heboh karena apa, cerita-cerita apa, itu enggak gitu. Pokoknya nggak kayak seperti biasanya lah. Kak Gina tuh sempat kayak masih mikir, tapi dia kayak nggak ngomong gitu ya, kayak yang nggak negur atau gimana gitu. Mungkin aja ya pikir Kak Gina ini Siva memang lagi ada masalah, jadi ya udahlah biarin dia sama, mungkin butuh space lah istilahnya gitu. Nah terus sampai akhirnya salah satu OB itu ngetuk pintu, datang bawa nampan gitu kan bawa nampan. Di situ ada sekedar teh yang emang udah Kak Gina suruh minta tolong buat si Siva nih, karena kan perawakannya kayak gitu kan, atau memang lagi sakit, tolong buatin teh dulu anak nih gitu. Nah udah tuh emang dibawain kan sama si buat si Feby juga ada. Terus si OB ini kayak gini kayak gitu, kayak ngendus sesuatu, tapi dia nggak bilang kayak bawa apa nih bu, ya nggak bilang kayak gitu, cuma ngendus doang. Terus si Siva bangun, Siva beranjak gitu kan, dia bangun dari kursinya keluar itu. Nah di situ mata si Gina tuh ngeliatin kan, ternyata anak itu ke ruang arsip Nah jadi ya udahlah,
mungkin lagi emang butuh sendiri atau kayak gimana, biarin lah, karena emang keadaannya juga nggak terlalu rame gitu kan Cok. Sama Kak Gina tuh udah bener-bener dikasih space, ruang dan waktu untuk si Siva ini gitu. Nah terus Kak Gina ini kan masih tuh ngelanjutin pekerjaannya ya kan, pekerjaannya datanya lah di laptopnya, begitupun dengan si Feby. Nah akhirnya disitu Kak Gina juga bilang, Feb ini ada satu job desk juga nih, mungkin kamu sekarang lebih fokus ke sini deh. Jadi kamu bikin data nih dari A sampai Z, pokoknya dibenerin, dirapihin gitu. Kamu bisa Excel kan? Oh bisa bu gitu. Oke, nanti kita rapihin, terus dari nama sesuai abjad, dari tanggal, dari tahun itu harus sesuai kayak gitu. Bisa? Oke. Oh bisa bu, bisa, siap. Terus dari mana sih dapat datanya? Kata si Feby gitu. Kalau untuk datanya, karena saya juga di sini masih baru, mungkin ada tuh di ruang arsip. Jadi kamu langsung aja ke ruang arsip ya. Oh siap bu. Dan tuh akhirnya si Feby udah ngikutin apa yang udah diomongin, apa yang udah minta tolong si Kak Gina ini. Nah kan ini kita ke POV-nya si Feby ya coy ya, ke POV-nya si Feby nih, ingat ya, ke POV-nya si Feby. Jadi si Feby kan datang nih ke ruang arsip ya kan, di situ dia langsung ngebuka pintu, terus langsung ngeliat si Siva lagi berdiri di salah satu panci, tapi diem aja coy, bener-bener diem gitu. Si Feby yang lagi apa, yang disuruh nyari berkas sama si Kak Gina nih kan langsung kayak, kak kenapa kak, ada yang bisa aku bantu kak, kakak mau nyari apa gitu. Dan si Feby ngomong kayak gitu, tapi si Siva tuh tetap diem, maksudnya nggak jawab, oh aku mau nyari ini, nggak apa tuh, senyum pun nggak, cuma diem di depan laci itu gitu. Nah tadi kebawahan banget ya coy, udahlah ya nggak apa-apa ya coy ya, udah panjang itu, langsung ulang lagi. Nah, oke, kita lanjut. Tadi sampai mana? Oh ya, si Feby kan masuk nih ke ruang arsip, ya kan, ke ruang arsip. Terus dia ngelihat si Siva lagi kayak diem aja kan tadi. Itu ditanya, Kak Siva kenapa kak? Ada yang bisa saya bantu? Tapi di situ si Siva diem aja. Siva diem aja sampai akhirnya si Feby kayak ngeliatin lah dia dari atas sampai dari kaki sampai kepalanya si Siva nih, ya kan. Maksudnya kayak mungkin menyelidik ya, ini orang kenapa gitu. Tapi akhirnya di situ si Feby tuh kayak teriak, langsung kayak histeris, karena katanya dia melihat ada darah dari kepalanya si Siva tuh gitu. Langsung kayak darah gitu ya, kayak kakak berdarah kak itu darah kak, itu darah kak, digituin sama si Feby. Dan pas si Feby lagi kayak gitu, kak ada darah kak di kepala kakak. Nah pas si Feby lagi kayak gitu, si Siva jatuh pingsan. Di situ si Feby katanya teriak, kak tolong kak kak Siva pingsan kak. Katanya di situ si Feby kayak gitu coy. Tapi beda hal sama si Kak Gina yang sedang melayani suatu pelanggan prioritas, tidak mendengar apapun. Begitupun dengan Pak Yanto tidak mendengar apapun juga tuh coy. Maksudnya ya ketika si Feby lagi mengalami hal kayak gitu, nggak ada yang langsung heboh, kenapa enggak, kan emang kagak ada yang dengar katanya coy. Kan aneh banget ya, kagak ada yang dengar katanya coy di situ. Udah tuh pas kagak ada yang dengar, si Kak Gina, kita balik lagi ke POV-nya Kak Gina. Nah Kak Gina di situ udah selesai ngejelasin suatu produk dan segala macam ke nasabah prioritas ini. Dia nganterin lah si nasabah ini keluar sampai depan pintu gitu. Nah pas dia lagi nganterin si nasabah ini, si Kak Gina ngerasa HP-nya tuh geter. Jadi emang Kak Gina tuh kalau kerja nggak pernah ngebunyiin handphone yang tuh, emang selalu digeterin gitu buat notifikasi kan. Jadi kayak der. Pas dilihat sama dia, di situ tahu coy, nomor Siva yang nge-WA. Gimana tuh? Siva nge-WA. Pas Kak Gina kan sebagai, ngapain dia WA? Tinggal ini aja sih gitu kan. Akhirnya dibuka sama dia. Tuk, dibuka sama dia. Di situ tulisannya apa coy? Kak maaf ya, aku izin telat karena adikku harus dilarikan ke rumah sakit kena DBD. Kak Gina langsung kayak diam kan sebentar. Terus dia ngeliat ke dalam, kena DBD. Oh, apa ini pesan tadi pagi kali ya? Karena sinyal susah atau sinyal lagi hilang jadinya delay. Kak Gina mikir kayak gitu coy. Kagak ada tuh pikiran aneh-aneh. Dia mikir kayak gitu, udah kan langsung kayak dimasukin lagi. Baru tuh dia nyamperin si Feby di ruang arsip yang tidak keluar dari sana. Pas si Kak Gina jalan nyampe ke ruang arsip, Kak Gina di situ langsung shock. Kok
bisa kayak gini kenapa gitu. Ya ampun kak, kata si Feby gitu, ya ampun kak, aku dari tadi udah teriak-teriak, lo nggak ada yang dengerin aku. Enggak ada suara apa-apa. Udah pada kayak debatin soal teriakan tadi. Aku nggak tahu apa yang terjadi sama Kak Syifa, tapi Kak Syifa berdarah kak, itu darahnya ngucur terus. Aku bingung ini kayak gimana. Terus Kak Syifa juga pingsan kak, kayak gitu kan. Di situ ya si Kak Gina selaku dia yang emang megang itu unit ya, dia bertanggung jawab kan, jadi maksudnya dia yang harus menghandle, dia harus yang berkontribusi besar gitu untuk menangani situasi urgent begini. Akhirnya dia manggil tuh, Pak Yanto, coba Pak ambilin itu kotak P3K. Oh iya baik bu. Udah diambilin sama Kak Gina, sama Pak Yanto ya kan kotak P3K. Dilihat sama Kak Gina tuh kotak P3K-nya Jo. Beberapa tuh udah ada yang kadaluarsa, sama beberapa tuh yang dibutuhkan kayak beta serum udah kagak ada. Itu Kak Gina kayak astaga, kayak gitu kan. Nah abis itu dia pas udah ngecek kotak P3K-nya, Kak Gina langsung kayak, Pep tunggu sebentar ya kakak, ke dalam dulu ambil uang gitu. Jadi Kak Gina ini mau ngambil uang cash, mau minta tolong ke Pak Yanto buat ngambilin kotak buat beliin obat-obatan gitu lanco untuk pertolongan pertama lah setidaknya. Dan Kak Gina juga di situ kan udah tuh ngasih uangnya ke Pak Yanto juga udah bergegas ke apotek gitu. Nah di situ juga Kak Gina menghubungi ceritanya pihak pusat, pihak cabang gitu, karena kan nggak mungkin ya itu lagi beroperasional tiba-tiba dibawa ke rumah sakit tutup apa segala itu, nggak mungkin bisa kayak gitu. Semua ada prosedurnya, dan Kak Gina tuh lagi melakukan itu, mencoba untuk menginformasikan ke kantor ini, mana tahu ada perbantuan atau ada mobil mana gitu yang bisa ngangkut nih si Syifa ini gitu. Jadi Kak Gina pas udah ngasih uangnya, dia langsung ambil handphone. Di situ dia kayak terdiam sesaat karena ngelihat panggilan tak terjawab dari nomornya Syifa, lah ini gimana sih? Kak Gina tuh masih kayak mikir loh, dia mau ngubungin orang cabang tapi malah dia ngelihat ada nomor panggilan tak terjawab dari nomornya Syifa. Gimana nih? Udahlah, ya dia coba menghalaukan itu dulu. Dia langsung kayak dia langsung kayak mencet tuh hubungin. Dan situ bener nggak ada jawaban, tidak tersambung, segala macam tidak tersambung. Duh, ini kayak gimana sih gitu loh, ini lagi gawat nih. Dia coba menghubungi satu-satu orang-orang yang sekiranya posisinya tuh ada di cabang gitu tapi nggak ada yang ngangkat. Kemana sih ketika Kak Gina ini lagi kalut, nggak tahu ya harus ngapain. Pak Yanto juga kagak balik-balik. Itu handphone dia getar lagi, cuma bukan notifikasi chat tapi telepon pas diangkat, pas dilihat gini tuh nomornya Syifa yang nelfon, nomornya Syifa. Kak Gina tuh kayak apa sih gitu, dia emosi gitu, udah lagi kisruh, ini apa sih, jangan-jangan HP-nya si Gina ketinggalan kali ya di rumah gitu, ada yang ngubungin atau hilang atau gimana nih gitu. Kak Gina tuh nggak mikir yang aneh-aneh, Kak Gina mikir ke situ, dan dia kesal gitu, udah tahu lagi kisruh di sini, ini malah bikin terpancing nih emosi gue nih kalau kayak gini gitu. Dia diangkat tuh sama si Kak Gina tuh terus diangkat kan, kalian tahu yang ada di seberang telepon itu suaranya Syifa. Bukan suara keluarganya, bukan suara orang yang ngeklaim menemukan handphone tuh, bukan. Itu nomornya Syifa, dan yang keluar halo kak, katanya gitu. Itu suaranya si Syifa ngomong gini malahan, halo kak, kok WA aku di read doang, kakak marah ya? Aku udah bilang kak sama kepala cabang, aku udah bilang aku udah izin. Ternyata memang nggak bisa ditinggalin adikku kak, karena di rumahku yang bisa bawa kendaraan cuma aku doang. Jadi aku harus nganterin dan nemenin adik aku di RS, jadi aku nggak bisa dateng. Kak Gina tuh langsung kayak, dia mikir Syifa nggak bisa dateng, terus itu siapa? Kayak gitu. Nah pas dia langsung mikir itu siapa, si Feby teriak kenceng banget. Si Kak Gina yang belum sempat ngerespon omongan si Syifa yang ditelepon ini, langsung matiin, masukin kantong, pergi dia ke ruang arsip. Itu si Feby yang tadinya disuruh kayak agak kipas-kipasin gitu kan, kipas-kipas gitu sama neken lukanya dulu atau neken yang berdarahnya dulu tadi, gemeteran hebat gitu kakak. Dia langsung beluk si Gina nih, dia langsung Gina, kakak kamu kenapa Feb? Kamu kenapa? Dan di situ si Kak Gina ngelihat kalau si Syifa yang tadi berbaring itu udah kagak ada, kagak ada, kosong, bener-bener kosong, hilang, nggak ada, gitu, nggak tahu kemana. Nah, udah kayak gitu, si Feby kan masih gemeteran tuh. Si Gina mencoba kayak manggil OB kan,
tolong kasih minum dulu nih anak, kamu tenang dulu, kenapa gitu, kamu kenapa. Nah di situ si Feby bilang kalau, Kak, tadi pas aku lagi ngipasin Kak Syifa melek, dia senyum ke aku, tapi Kak Syifa tuh mukanya bukan Kak Syifa, Kak, melainkan korban kecelakaan yang tadi aku lihat. Katanya gitu, Jo. Si Kak Gina nih cuma kayak ini kan, mematung dia. Hah? Iya Kak, aku takut Kak. Sementara si Feby masih, iya Kak, aku takut Kak. Karena pas kejadian tadi pagi tuh aku kan lewat juga di situ. Ke rumahku kan lewatin lokasi itu Kak. Aku ngeliat loh wajah dari korbannya. Wajah korbannya tuh ya, wajahnya Kak Syifa tuh berubah wajahnya kayak korban yang tadi pagi itu Kak. Di situ si Feby masih nangis, masih teriak-teriak, masih kayak histeris lah, pokoknya gemeteran segala macam kayak gitu. Di situ Kak Gina cuma kayak, aduh piye lah ini ya, gimana ini ya pun bisa kayak gitu. Nah selang dari masih kekisruhan kayak gitu, Jo, ada suara kayak orang gerak jalan di lantai atas kayak gitu. Pokoknya kayak orang yang lari-lari lah di lantai atas, ada aktivitas di lantai atas tuh. Gina langsung kayak ngeliat ke atas sih kan, so, apa itu si Feby lebih takut lagi setelah kayak gitu. Nah terus ada suara-suara di alat print stroke, tahu kan alat print stroke itu bunyi sendiri, Jo, bunyi sendiri segala macem. Tapi untuk kayak penampakan atau segala macam alhamdulillahnya nggak ada. Cuma kata Kak Gina nih ya, Jo ya, kata Kak Gina di situ akhirnya udah, karena si Feby nggak bisa ditenangin, akhirnya si Kak Gina ini minta si OB ini nganterin Feby tuh sampai rumah. Karena di situ juga Pak Yanto nggak kunjung kembali, Jo. Padahal setahu Kak Gina ini apotek tuh nggak terlalu jauh, cuma kok nggak kembali nih orang gitu. Ya udah akhirnya nyuruh OB, tolong dek, tolong Pak ini anterin Feby pulang. Oh iya Bu, siap Bu, kayak gitu kan. Udah tuh. Nah di situ juga Kak Gina ngeliat, langsung cari-cari informasi kan di internet, ngeliat barangkali ada nih informasi kejadian kecelakaan yang telah terjadi tadi pagi. Dan tahu, Cok, bener aja, memang Kak Gina ini tidak melihat wajah dari si kecelakaan, dan bahkan kecelakaan sendiri aja Kak Gina tuh kan kagak tahu ya kan, Cok. Tapi dari bajunya ya kan, dari bajunya yang tidak ikut di blur, atau dari bajunya ini Kak Gina hafal nih. Dan iya, Cok, mirip baju Syifa yang datang tadi sama baju si korban kecelakaan ini mirip, Cok. Gimana tuh? Situ Kak Gina langsung kayak lemes. Dia belum pernah gitu ya, dia belum pernah mengalami sampai sebegininya. Mungkin kalau untuk sekilas bayangan atau perasaan-perasaan ada yang ngikutin mengintai itu ada lah gitu kan. Tapi ini sampai sebegininya, Cok. Dan itu ternyata membuat Kak Gina ini terus kepikiran dan mungkin tersuges gitu. Akhirnya dia sepanjang jalan ke kantor itu hari-hari berikutnya ya kan, dia ngerasa suasana kantor tuh jadi beda. Di jalan pun dia sering beberapa kali kayak ngeliat jalanan yang tidak normal gitu. Maksudnya yang seharusnya ini padat merayap atau mungkin ramai lancar, kok ya jadi sepi. Dan di situ Kak Gina mulai merasakan perasaan yang gak enak, hawa-hawa yang gak enak, panas, gerah segala macem. Dan tentu saja kejadian yang sudah Kak Gina alami ini menyebar luas di kalangan perusahaannya, teman-temannya, cabang-cabang unit-unit yang lain. Dan Kak Gina juga ya teruslah diteleponin, atau pas mereka lagi kumpul gitu kan untuk sekedar dan meeting gitu, Kak Gina terus disodorkan sama pertanyaan-pertanyaan, kenapa kok bisa gitu, emang bener kayak gitu. Di situ membuat Kak Gina nggak nyaman, Cok. Akhirnya belum segenap 1 tahun dia bekerja dengan posisi jabatannya yang baru, Kak Gina bener-bener ngirim nih langsung ke pemimpin wilayah, langsung ke atasan-atasannya lagi gitu, untuk mengajukan pindah. Kalau konsekuensinya dia harus downgrade gitu kan, Cok, itu nggak masalah. Dia juga udah ngomong ke suaminya, suaminya nyuruh pulang aja, balik lagi aja kayak gitu. Suaminya juga di situ kayak ikut ambil andil lah, ikut ngomong gitu, ikut turun tangan, Pak tolong istri saya kayak gini. Dia di situ udah nggak bisa gitu, selalu menerima, karena di situ Kak Gina juga selalu menerima gangguan yang kadang-kadang katanya ikut sampai kosan dia. Ya gangguannya sih nggak berupa penampakan, cuma suara-suara gitu, ya kadang nangis,
ya kadang suara orang jejak kaki jalannya cepet gitu cowok, bukan lari tapi jalan cepet tuh duduk kayak gitu. Udah gitu kayak sekilas bayangan-bayangan, kalau untuk yang jelasin memang tidak, Kak Gina tidak bilang seperti itu, cuma ya itu cukup mengganggu dan buat tidak nyaman gitu cowok. Akhirnya setelah penantian lumayan panjang tuh cowok, ada katanya 2 bulanan baru tuh suratnya di ACC. Kak Gina kembali dengan konsekuensi yang udah dia sadari itu bakalan dia dapet, yaitu downgrade. Nah misalnya gini cowok, awalnya dia itu awalnya posisinya dia itu tingkat 9 karena dapat jabatan baru posisi 10. Nah tapi karena dia mengajukan mundur gitu, mengajukan pindah, dia jadinya nggak balik ke 9 cowok tapi ke 7 gitu. Jadi emang downgrade gitu loh, turun kata Kak Gina kayak gitu. Dan itu merupakan salah satu konsekuensi yang memang harus diterima, dan dia nggak apa-apa, bener-bener nggak apa-apa daripada mental dia tuh kena kayak gitu cowok, menerima hal-hal kayak gitu. Dan soal si Feby juga kata Kak Gina sejak saat itu nggak masuk lagi. Dan yang Kak Gina dengar, Kak Gina kan mau gimana pun walaupun baru kenal sama Feby, Kak Gina tetap simpati ya gitu dengan apa yang telah menimpa Feby, karena bagaimanapun yang melihat sejelas-jelasnya itu adalah si Feby gitu. Kayak tadi aku ngejelasinnya 2 POV juga kan cowok. Nah di situ katanya si Feby sampai ngajuin mundur dari magang itu dan kuliahnya cuti cowok, karena dia mengalami sakit yang berkepanjangan. Nah untuk Pak Yanto sendiri, kok bisa kemarin tuh dia lama kali beli obat sih gitu. Ternyata Pak Yanto itu katanya, menurut POV-nya Pak Yanto ini pergi kan, jalan tuh dia habis menerima uang tuh dia jalan pergi. Di situ dia langsung kayak mikir, bingung sendiri cowok. Tadi ini aku mau ngapain ya? Kok aku bisa di sini ya? Dia sempat kayak dibuat linglung gitu loh cowok. Linglung yang bukan main lah pokoknya. Makanya dia nggak kembali juga tuh ke kantor, nggak balik aja ke kantor kayak gitu cowok. Aduh gila sih. Jadi kata Kak Gina mungkin itu arwah penasaran atau emang korban lagi mau ke suatu tempat, akhirnya ngikut lah ke kantor itu pada saat Kak Gina diselimuti sama kabut-kabut pagi itu yang dinilainya aneh katanya gitu cowok. Tapi untuk kenyataannya, untuk kebenarannya Kak Gina juga sama sekali nggak tahu. Kak Gina cuma mau berbagi cerita, ternyata ada loh kayak gitu. Kalian pernah juga nggak nih ngalamin? Untuk Kak Gina sendiri, sekarang Kak Gina juga posisinya udah kembali ke titik awal, maksudnya udah kembali ke jabatan yang dulu baru itu, cuma dia diposisikan tetap di dalam kota domisilinya. Selamat juga deh buat Kak Gina, dan itu katanya nggak mudah loh ndak buat balik lagi ke situ, buat dapetin jabatan itu lagi nggak mudah. Cuma untuk udah yang terjadi ya udah, bagaimana kondisinya sekarang Kak Gina ataupun yang lain, Kak Gina juga udah nggak ngontek siapapun lagi yang ada di provinsi tersebut. Begitupun dengan si Siva. Kak Gina cuma berharap semuanya baik-baik aja dan dijadikan pelajaran, apapun itu dari kejadian ini bisa dipetik pelajarannya, bahkan sekecil apapun itu. So, jadi itu dia kisahnya Kak Gina yang baru aja dipromosiin di posisi jabatan baru. Dia rela downgrade karena mengalami hal tersebut. Keren, makasih banget Kak Gina sudah mengirimi cerita epic ini. Yap, seperti biasa, untuk kalian juga yang memiliki cerita-cerita, ya walaupun ya aku masih pemula banget nih, masih acak adut lah, masih kayak apa-apa sendiri gitu, dibantuin temen seala kadarnya nyusun cerita yang udah dikirim. By the way, terima kasih yang sudah mengirim. Aku juga masih belepotan ngomongnya, maklumin aja ya. Dan terima kasih untuk semua orang yang udah ngedukung channel aku, udah ngeklik tombol subscribe-nya. Dan untuk kalian juga nih yang belum tekan tombol subscribe-nya, bantu aku untuk kembangin channel ini dengan tekan tombol subscribe-nya yang cowok. Dan tadi juga, kalau kalian mempunyai cerita yang sekiranya kayaknya ini orang mampu deh buat cerita gue, kirimin cuy ya. Bantu aku perbanyak dan memperheboh channel ini. Kiriminnya kemana? Kesini. Kirimin dengan subjek ini cerita horor gue. Maksudnya kalau komedi bilang komedi, enggak gitu aja ya. Oke, jadi segitu dulu cerita kali ini. Sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa, dan ayo sama-sama kita saling mendoakan untuk teman-teman kita yang tertimpa banjir Semoga sekali lagi solusinya semoga didapati dengan baik dan cepat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum aku tutup seperti biasa,
ikan hiu mau naik pohon kelapa. Koncoku, selamat menunaikan ibadah puasa. Oke, sampai jumpa lagi dan see you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.